Mam, hello, we're back. Lanjut, Mam. Udah makan belum? Udah makan dong. Apa belum? Apa sambil makan nih? Oke lah ya, kita mulai. Buram kok. Cuma merah-merah aja nggak kelihatan. Yes ya. Oke, sekarang kita ke yang ini ya. Aduh, ini nih. Raja terakhir nih. Di video lah, loading banget. Share ya, banget. Ini kenapa gini sih? Sambil azan ya. Tuh, ini nih. Nah. Oke, mari kita berkonsentrasi. Ini Kak Cika nggak ngerti lah ya, Katsura dan Kagura-Kaguran ini. Kalau ada N member, dikasih nomor, member 1 top leader. Every other member has exactly one direct supervisor. Under this rule, when two members need to communicate, argue, report, or complain, they're not allowed to deal with it directly. The matter must be passed upward through the chain of command. The person who handles it is the lowest supervisor who oversees both of them, kan? Tadi kasih hierarki, tapi manajernya tuh yang bisa Jadi kalau ada 2 orang berselisih, manajer dari 2 orang itu kan yang harus, berarti yang ada yang pointernya nunjuk ke yang sama gitu kan, Mam? Berarti kita mesti nyari dua member yang pointer ditunjuk sama pointer yang sama, bener nggak? Logik gitu ya? Ya kan, ya kan? Oke, input to integers, number of members, and queue number of requests. Jadi membernya berapa, requestnya berapa? Oke, line 2, n-1 integer, berarti for each member 2 to n, the given integer is their direct supervisor number. Oke. Output for each request, print the member number who will handle. Oke. Tapi yang Kak Cika tuh aneh. Jadi, ngeprintnya tuh di antara ini, di antara jawaban nih. Ya, pelan-pelan ya. Tunggu. Berarti kan ini jumlah member 4. Aduh, batuk. Jumlah apa tadi? Komen ya? Jumlah komen. Oke. Request 3. Berarti bener. Request 3. Oke, terus berikutnya adalah, berarti kan ini kan 1, 2, 3, 4, n-1. Kok nggak n-1 sih? Iya, bener. Tunggu. Input n-1 integers. For each member 2 to n. Oh, oke. 2, 3, 4. Nah, berarti kan ini bacanya gimana sih? Is their direct supervisor number. Tunggu. Oke, lupa. Each of the next. Ini kenapa 1, 2, 2 ya? Nah, ini kan chainnya, ini kan 2 kan? 4, 3 itu n-nya, requestnya 3. 1, 2, 2 apa, Mam? Kecil lupa.
Oh, lain 2, N min 1 integers. Oh iya benar, 4 min 1. Dia direct sub. Oh, oke. Ya, ya, ngerti, ngerti. Ingat, 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 ingat. Jadi berarti yang ini, oke, aku ingat sekarang. Yang ini supervisornya 1, yang ini supervisornya 2, yang ini supervisornya 2, gitu kan? Oke. Oke, 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 oke. Nah, berarti sekarang sampel input, sampel output should be 24 itu 2, 33 itu 1, 41 itu 1. Gitu. Bener nggak sih? Ya kan gitu kan? Nah, berarti sekarang Mam gimana visualisasinya, Mam? Berarti gambarnya itu kan ada 4 sama 3. Aduh, warnanya jangan hitam deh. Berarti kan 1, 2, 2 sama 4 itu adalah 1. Taruh, 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 taruh. Taruh, kecil pusing. For each member 2 to N. Oh, 2 to N. Tunggu, tunggu, Mam. Kayaknya salah ngerti, Kak Cika. Tunggu, tunggu, tunggu. 1, 2, 2. N min 1 integer. Kan itu ada 4 kan? Nah, si 1 itu kan si bosnya kan? Ya, bener nggak sih? Nih, 1 is the top leader kan? Oke, berarti 1 top leader. Nah, 1, 2, 2 tuh berarti for each number N 2 sama 3 itu bosnya. Oke, berarti si si 2 gimana sih? Oh, bener kan? Berarti kalau berempat, itu kan ada si 1, si 2, si 3, si 4 kan? Si 1 jadi ini, si 2 bosnya 1, ini kan nggak usah pakai panah dah. Si 2 bosnya 1, si 3 bosnya 2, si 4 gitu kan? Mam bener nggak? Bosnya 2 gitu kan? Gini. Iya toh. Ah, gini. Oh, oke. Bener nggak? Mhm. Apa gua ngaco? Bener kan gitu ya, gitu ya. Tapi pengen bikin soal lain. Ada contoh. Nanti kita cobalah. Oke, berarti kan kalau gitu 2. Nah, hold on. Each of the meaning members A and B need to communicate. Oke. 2 mau ngomong sama 4. Kok jawabannya 3 sih? Tunggu. For each request, print the member number who will unhandle the communication under the control centralized rule. Berarti 2 sama kan, 4. Iya, 2 kok. oh 2 deh. 2, 3, 1. Ya benar, 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 benar. 2 sama 4 ya ngomong langsung aja kan? Hmm, 2. Oh, iya ya udah. Jika ini ke, iya 2 sama 4 ngomong aja gitu. Oke, 3 sama 3 2 dong berarti. Nanti 2 ini 3. 4 sama 1 1. Gitu kan? Ini malah gampang, ay. Lah, ini lebih gampang malahan. Ya nggak sih? Tapi ini contohnya nggak bagus sih. Kenapa Mam nggak Kayak bagus? terlalu terlalu simple nggak sih? Iya, bikin yang susah yuk. Tapi tunggu, Ah, tunggu, 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 Ron. Kak Cika mau ngetes dulu, sabar. Ntar, logik gue bener nggak? Belum dicek codingnya. Hmm, I hope this is correct ya. Taruh Mam. File dan folder dulu. Nah,
Aduh, pakai DFS lagi saya. Ya udah tes dulu. Oke ya, ini berarti ECC dulu. Dia gambar tahu susah, kita terlalu sederhanakan nanti kita susahin. A outnya berarti 4 orang, 3 komen. Bosnya ini 2 sama 4, itu kan berarti si 2, ya kan? 3 sama 3 berarti si 3. Ya 3 mah sendiri aja loh. 4 sama 1 berarti yang paling bos. Ya udah benar. Oke, sekarang kita membuat soal baru. Gimana, Mam? Berarti misalnya gimana? Kan misalnya 7 deh, 7. Berarti ya 1, 2, 3, 4, 5. Mam, gimana bikinnya? Soal mau susah nih gue, tar. Misalnya 1, 3, 4. Terus siapa? Saya sini punya 5, sini punya 6, ini 7, ini 8, ini 9 gitu. So banget. Wah, jadi biarin kita baru eksperimen. Eksperimen. Nah, berarti kan inputnya 9. Chainnya mau, perintahnya mau berapa, Mam? 5 lah ya. Oke. Nah, sekarang berarti 5. Eh, berarti bosnya 1, 1 gitu nggak sih? 1, Nah, ini 4, bukan binary tree kah? 2. Binary nggak? Oh iya ya, binary nggak ya? Enggak deh. Enggak deh, kayaknya bukan binary deh. Makanya Kak Cika bilang susah. Oh, Ya nggak tahu deh. Kalau binary, Kak Cika nggak bikin binary lagi. Alamak. Ya udah lah ya. 1, 1. Taruh. 1, 1, 1, 2, 3. oh ya, bukan bukan binary kok. Bukan kan? Mhm. 3, 4, 8. Nah, gini dong baru kayak soal beneran. Aduh, tapi capek juga 5. Mau bantuin 5-nya gimana ya? Misalnya siapa? Oh, oke misalnya ya. Ini aku juga nggak tahu ya ngarang ya. 5 berarti misalnya, hmm, misalnya 6 sama 9. Nah, terus 8 sama 5 nih. Oh, 3 sama 4. 2 sama 7. Eh, eh, 4 sama 5. Gitu ya. Berarti kan jawabannya harus 6 sama 9 berarti harus siapa? Gimana? Taruh. 6 sama 9 berarti harus supervisor terdekat. 1 berarti ya? 3 enggak. 4 enggak. Berarti 1. Berarti ini 1. 8 sama 5, 1. 3 sama 4, 1. 2 sama 7, 1. Ini soalnya jelek gue malah. 4 sama 5, 1 juga. Coba tes, tes. Tes dulu codingnya. Jadi either kita tes codingnya, either yang salah codingnya apa kecikannya nih, atau kitanya nih. Hmm, Gimana ya caranya gue masukin ya? Hmm, Berarti ini out 9, 5.
Satu, 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 dua, tiga, tiga, empat, delapan. Pakai pakai depth first Kak Cika pakai searching, Mam. 6 sama 9. Satu. 8 sama 5. Satu. 3 sama 4. Satu. 2 sama, kamu kalau mau bikin soal boleh tuh. Satu. 4 sama 5. Satu. Bener ya berarti ya? Hmm. Supposedly correct ya. Nah, tapi kan belum tahu. Nah, Kak Cika tuh logiknya gini, Mam. Tapi gak tahu ya, kalau salah ya. Kalau ada bug ya udah sih. Terus benerin berarti. Kak Cika pakai DFS. Jadi, aduh, ini tuh kayak kalau tadi kan strukturnya kanan kiri. Emang dibikin kanan kiri karena dia binary kan. Nah, ini tuh pakai eh jadi kan kalau searching ya, katakanlah misalnya kita punya tree nih. Poin satu, tree ya. Tree itu kan bisa binary bisa nggak binary kan? Kalau binary kakinya dua, kalau nggak kan ya udah sih dia bercabang gimana dia kan. Misalnya ya udah misalnya tiga, terus dia bercabang lagi dua, bercabang lagi misalnya di sini tiga gitu kan ya. Nah, tapi prinsipnya eh kalau Kak Cika seprinsipnya adalah jadi kan ini kan sebenarnya kalau tree ada level kan. Jadi kayak level tuh kan ini level nol, ini level satu, ini level 2, ini level 3, ini level 4 kan. Jadi per level gitu ya. Nah, ada juga itu kan ke bawah. Nah, level itu kan berarti depth ya. Nah, kalau di komputasi kan ada ya DFS sama BFS kan. Depth first search atau breadth first search gitu ya. Kalau breadth first search itu dia eh melebar gitu, nyarinya ke samping gitu. Jadi ke saudara-saudara dulu baru ke adik-adiknya gitu. Jadi kalau Kak Cika pakainya DFS, kenapa? Karena kita emang harus mencari ininya kan, hierarkinya kan. Bukan misalnya eh, di level itu ada yang paling bagus nggak gitu. Tapi karena ini chain of command, berarti kan kita harus kayak gitu kan, logiknya gitu dulu. Tree kan, tree dulu. Nah, jadi strukturnya rada beda. Dengan jika tuh pakainya tri. Nah, si tri itu sebenarnya patunjuk-tunjuk juga. Cuman ini tuh jadinya ngomongnya parent sama anak gitu. Parent sama child. Nah, si parent tuh manajernya, child itu yang dia dia itulah, yang dia urusin lah. Nah, kan kayak gini. Nah, kalau diverse search, dia nyari nih misalnya kayak oh, nyari ke sini ketemu nggak gitu. Oh, nggak ada. Kalau nggak ada dia balik nih. Nyari lagi ke sini. Ada nggak gitu. Oh, nggak ada. Dia balik baru naik lagi ke atas. Terus aja dia nyari gitu. Pokoknya sampai sampai ketemu gitu. Tapi basisnya depth gitu. Nah, kalau kalau breadth first search itu ke samping. Jadi dia tuh bakal nyari semua yang di satu level ke sini dulu dia habisin dulu nih adik kakak. Baru nanti ke sini, sini level ini naik, terus dia baru nyari sini. Baru abisin level yang ini, baru balik lagi abisin level ini, kebayang nggak? Nah, si searching ini itu tergantung kebutuhan kan. Depth first search itu biasanya kita pengen misalnya eh ya ada kelebihan dan kekurangannya deh. Makanya akhirnya ada yang algoritma A plus gitu ya, misalnya yang lebih lebih apa? Lebih cepet gitu. Nah, Kak Cika pakainya DFS itu poin pertama. Oke ya, poin pertama itu. Aduh, headache nih gue. Nah, ini. Nah, itu jadi Kak Cika tuh nah, sebenarnya kan nggak tahu, Mam. Di soal Hamam ada graf nggak? Sebenarnya Graph nggak ada. nggak ada ya. Nah, nanti itu ada struktur kayak gini, Mam. Misalnya Hamam dari kota A mau ke kota Z gitu ya. Ini Mhm. Z nih.
Nah, graf tuh gini, misalnya nih kota B, ini kota C, ini kota D. Dari D itu bisa ke Z gitu, tapi harus lewat situ dulu. Atau dari B bisa langsung ke Z gitu. Atau misalnya di sini ada E, C bisa ke E, nanti dari E baru ke Z gitu. Nah, graf itu kan eh, biasanya digunakan, ya kan, Om, kebayangkan kayak yang kemarin kita kenapa pakai link list? Karena yang gajah itu kan kayak urutan yang mau kita hapus itu kayak blockchain sebenarnya, Mam. Blockchain itu kan kayak kayak gerbong juga tuh. Ada transaksi yang sekarang Bitcoin itu kan pakai blockchain. Jadi transaksi yang sekarang itu di, sama dia di di apa ya? Di hash, udah gitu di encrypt untuk bikin chain berikutnya gitu. Jadi kebayang nggak? Kayak misalnya kita kalau bikin gerbong baru, semua gerbong yang lama dimasukin gerbong yang situ terus di encrypt gitu. Nah itu kan bentuknya chain ya, kayak yang si gajah itu loh, Mam. Nah kalau bentuknya chain kayak gitu pakai link list. Nah, kalau bentuknya sirkular kayak yang si hot spring itu, karena harus tahu muter kanan muter kiri, jadinya double link list. Harus ada arah, harus kanan kiri tahu kanan gue siapa, kiri gue siapa. Soalnya kalau satu pingsan jadi beda urutan. Terus kan tadi ada struktur yang binary tree yang tadi, yang ada kakinya dua. Jadi ya udah sih, misalnya itu kan biasanya juga buat ini, Mam, buat logic, kayak misalnya true false gitu. Jadi di node ini ada true false, jadi kita bisa misalnya apakah terpenuhi, true, habis true harus false, habis false harus true, habis true harus true, habis true harus true, habis true harus false, bisa gitu. Itu binary tree. Nah, yang sekarang kita kerjain itu nggak binary kan, jadi dia bentuknya tree. Makanya KCK akhirnya representasinya tuh beda sama yang itu. Nggak tahu kalau Hama bikinnya pakai yang struktur tadi sebenarnya bisa juga. Cuma Kak Cika pakainya contoh yang depth first search. Nah, kenapa kayak gitu? Nah, sebenarnya ada struktur satu lagi namanya graph. Graph ini biasanya representasi buat kayak misalnya kota atau sosial, apa sih, sosial network. Kayak misalnya Hamam kenal Kak Cika kenal siapa, siapa kenal siapa, siapa kenal Brad Pitt kenal Angelina Jolie kenal Hamam misalnya gitu. Pakai graph tuh. Terus kita kenal siapa aja gitu ya. Jadi kayak eh, nah, setiap gitu, nah Kak Cika tuh mau jelas itu, ini tuh namanya age. Jadi si age itu menjelaskan lu punya, kalau tadi kan kanan kiri, kalau ini lu punya siapa, ini kan nggak ada kanan kiri, Mam. Jadi bisa aja misalnya si A nyambung ke E gitu, atau si A nyambung ke Z. Jadi strukturnya itu bukan kanan kiri, depan belakang, tapi jalur. Jadi bisa aja dia jalurnya kemana aja, si A misalnya bisa ke C juga langsung boleh gitu. Nah, untuk menjelaskan struktur itu pakainya indeks tapi namanya age gitu. Jadi di kalau jika nambahin fungsi age itu artinya nambahin jalur. Misalnya katakan kita ada kota F gitu. Ya udah, misalnya yang bisa mencapai kota F siapa aja, berarti kita nambah age ke F gitu. D ke F gitu ya. Ya itu nambahin age. Cuma ini kan bentuknya graph. Kalau kalau yang soal ini kan bentuknya tree. Tapi intinya gitu. Jadi si kaki-kakinya itu namanya edge. Sebenarnya graph juga bisa sih dicari pakai DFS juga sebenarnya. Dah gitu ya. Takut. Coba deh nanti kita cari. Nah, si ini kan namanya logiknya LCA ya, si komen ini kan. Si soal ini tuh dia pakai pakai ini kan istilahnya. Apa sih? Dia ngomongnya control centralized ini gitu ya. Oke, sekarang mana sih ya? Nih. Sekarang eh ntar dulu jelasin mana dulu ya. Ini nih. Ini strukturnya udah ya, Mam, ini age-nya ya. Nah, nambahin age itu artinya dari siapa ke siapa gitu. Jadi kalau Kak Cika bilang age gitu ya, age count-nya kemana gitu. eh Nih ya, ada age count di sini. To age count sama dengan V. Jadi kita tuh intinya mau bikin age baru atau jalur baru atau sebenarnya anak baru gitu.
Nah, DFS itu adalah di mana kita misalnya punya head, udah gitu dia ditambah-tambahin edge baru. Sehingga nanti kalau ditambahin edge, depth-nya akan bertambah gitu. Jadi kalau dia misalnya kayak tadi ya, kayak tadi Kak bilang kan, kalau misalnya ada 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 slash, dia nambah nambah kaki. Kalau ada kurung, dia nambah level. Nah ini juga gitu. Jadi V ini dia nambahin depth-nya gitu. Jadi dia nyari ke bawah. Nah, si LCA ini itu sebenarnya ngecek si level-levelan ini gitu. Jadi untuk setiap anak itu dia parentnya siapa? Nah, kalau parentnya sama, nih berarti eh, itulah bos mereka gitu. Kalau belum, ya dicari aja terus. Jadi misalnya nih ya, Kak Cika misalnya kayak tadi ya. Misalnya gini, Kak Cika punya satu gitu ya, dua, tiga, empat, misalnya lima, enam, tujuh, delapan, misalnya gitu ya, sembilan. Nah, berarti kan eh untuk setiap si anak itu kan dia ngelihat parentsnya kan. Misalnya Kak Cika mau lihat siapa ya? Eh 6 deh sama 8 deh gitu kan. Nah, si 8 lihat ke atasnya, parentnya siapa? Terus si 8 ini di level berapa gitu? Ini di level 3 kan. Dia lihat di level 2-nya dia 4. Ini 6 di level 3. Lihat di level 2-nya 3. Terus mereka coba naik lagi gitu. Jadi mundur gitu loh, Mam. Jadi si levelnya tuh manjat lagi gitu. Kalau mereka berdua di level yang sama. Nah, ternyata kan mereka manjat tuh baru ketemu di sini kan. Bahwa, oh di level ini ternyata parentnya tuh sama gitu. Jadi, oke kalau kalau parentnya sama, berarti itu adalah bos gue gitu. Nah, kalau gimana kalau kasusnya nggak gitu? Kalau kasusnya gini, tunggu. Kalau kasusnya misalnya mau komunikasi, misalnya 7 sama 4 nih, gitu. Kan si 7 di level satu, dua, 3 kan. Ini di level 3. Dia naik satu ke level 2, parentnya 6. Dia panjat dulu sampai ke level 2, parentnya 3. Nah, mereka udah di satu level nih. Nah, baru sini ngecek ke level atasnya, ini juga ngecek. Jadi mereka tuh harus mencari di level yang sama nggak gitu. Jadi misalnya di atas kepala dia untuk level yang sama nggak? Kalau sama berarti itulah si bosnya gitu, kebayang nggak? Jadi si 7 ini dia harus manjat dulu sampai levelnya sama masih 4. Masih 4 mundur satu ke level 0. Jadi si 7 ini tuh nggak mungkin kan bosnya di level di atas level 1 kan, karena si 4 aja di level 2 gitu. Pasti bosnya si 4 itu pasti dia di atasnya dia pasti level dia pin 1 kan. Berarti dia pasti harus manjat ke situ gitu. Itu logiknya kira-kira gitu kalau Kak Cika. Jadi ya gitu. Dia mundur terus sampai ketemu ujungnya, barulah eh itu berarti si bosnya. Nah, ini kan si DFS-nya ya. Sebenarnya nih dash itu yang ini, Mam. Jadi dari head, selama dia nggak minus ya dia cari terus ke bawah. Jadi kalau kalau depth itu gini rutenya dari sini ke sini gitu ya. Kalau udah nggak ada kan dia akan naik terus ke sebelahnya, terus dia turun, nggak bisa lagi, naik lagi, turun, masih bisa turun, turun lagi. Kalau udah nggak bisa naik lagi ke sebelahnya, naik lagi ke sebelahnya, ke sebelahnya masih bisa, nah gitu. Jadi dia apa ya? eh Menjelajahi kedalaman dulu. Nah, depth first search itu apes. Kalau misalnya banyak cabangnya, udah gitu ya yang dia cari tuh di cabang yang paling sini gitu. Jadi dia tuh udah kayak gini-gini gini, dia baru nemu di sebelah sana gitu. Nah,
Kalau kalau kayak gitu, misalnya di level 1 yang untung breadth first search karena dia bakal nyarinya kan gini kalau breadth aku cari warna lain. Yang itu dong, coklat. Kalau dia gini kan misalnya dia nyarinya gini. Udah ketemu tuh. Nih, ketemu gitu nih di level ini. Nah, breadth first search kalau misalnya levelnya rendah, dia lebih untung karena nggak ke dalam dulu gitu. Nah, breadth first search itu apes kalau jawabannya dalam banget gitu, misalnya di sini gitu 11 gitu. Ya dia kan capek banget, dia kan gini, gitu dulu. Naik lagi, terus gini. Naik lagi, terus gini. Naik lagi, terus gini. Ya udah, balik lagi ke atas. Naik dulu ke